biar nggak lesu, biar nggak lemes, biar semangatnya timbul lagi. Ayo. Tepuk semangat. Kalau masih pagi dengan suaranya yang menggelegar itu kan rasanya kita terpacunya semangat, mau belajar semangat, ya kan? Melakukan kegiatan apapun juga semangat. Kalau pagi-pagi sudah pagi Bu, kalau nggak sarapan mungkin di rumahnya atau ngantuk itu bisa saja ya. Kepada sarapan belum? Sarapan udah, berarti kan harus semangat. Baiklah, sekarang kita berdoa dulu sebelum memulai pelajaran hari ini. Boleh dipimpin satu orang ya, yang laki-laki siapa yang mau memimpin doa? Boleh, Agu, bagus, silakan pimpin doa. Semua siap memberi salam kepada Ibu Guru. Selamat pagi Bu Guru. Berdoa dimulai. Baiklah, alhamdulillah kita sudah berdoa. Segala kegiatan itu apabila diawali doa kita selalu mengharapkan keridhaan dan keberkahan dari Allah. Dilancarkan kegiatan belajar kita hari ini dan tentunya kita berharap diberikan kesehatan. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Di sini satu orang yang memimpin, temannya yang lainnya menyanyi. Ibu harus sambil berdiri kita menyanyinya ya, agar lebih fokus nyanyinya, lebih kusuk. Silakan yang mau pimpin lagu. Ya, boleh, Ajuna. Di tengah sini ya. Yang lain berdiri.
pakaiannya yang sudah acak-acakan, baju-baju luar. Nah, itu dirapikan ya, tidak melihat ada yang tidak rapi. Sampai siang, kalau sampai pulang, kalau bisa tetap rapi. Apalagi ini masih pagi, dari rumah tadi kan masih dirapi-rapikan pakainya ya Kak? Nah, jangan sampai di sekolahan sudah berantakan. Ya, hari ini hadir semua? Hadir. Tidak ada yang sakit ataupun izin ya? Ya, alhamdulillah kalau masuk semua, pasti kita tidak akan ada ketinggalan pelajaran ya, bisa mengikuti pelajaran semua hari ini. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, Ibu mau tanya nih, ada yang masih ingat nggak pelajaran kita sebelumnya? Apa? Ayo, yang masih ingat pelajaran kita sebelumnya apa? Nanda? Pecahan desimal dan persen. Pecahan desimal dan persen ya. Yang lain? Yang masih ingat kita materinya sebelumnya? Siapa? Mengurutkan pecahan ya. Kita juga memang mengurutkan dari yang besar ke yang kecil, ataupun dari yang terkecil ke yang terbesar. Apalagi nih? Siapa? Membandingkan pecahan, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil kalau membandingkan ya. Kalau mengurutkan dari yang terkecil menjadi kecil, menjadi besar ya, dan kebalikannya ya. Itulah materi kita sebelumnya, yaitu tentang mengurutkan pecahan, membandingkan pecahan, kemudian ada pecahan desimal dan persen ya, atau per 100. Itu kenapa Ibu tanyakan? Karena materinya itu masih berhubungan dengan apa yang akan kita pelajari hari ini. Apa sih Bu yang mau dipelajari hari ini emangnya? Ya, kita masih belajar tentang pecahan, tetapi dia dalam bentuk operasi hitung campuran. Maksudnya hitung campuran itu yang bagaimana? Di sana berarti itu di dalamnya nanti itu ada penjumlahan, ada perkalian, ada pengurangan, apalagi dalam matematika pembagian. Nah, situ nanti ada materi yang akan diberikan ya sebelum kalian belajar atau mengerjakan soal. Nanti diberikan materi, baik itu dari video atau dijelaskan di papan tulis. Nantinya kalian perhatikan. Apabila ada yang kurang jelas atau kurang paham, boleh bertanya ya, agar kalian nanti ketika mengerjakan soal bisa ya. Sekarang kita perhatikan, sebelum mulai masuk ke materi, sini Ibu akan bacakan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Bisa dilihat sama-sama. Kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran materi kita matematika. Kompetensi dasar atau KD dan indikator. Itu kompetensi dasarnya 3.3 menjelaskan dan melakukan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah, pecahan, dan atau desimal dalam berbagai bentuk sesuai urutan operasi. Kemudian 4.3 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah, pecahan, dan atau desimal dalam berbagai bentuk sesuai urutan operasi. Indikatornya 3.3.5 menentukan operasi campuran bilangan bulat. 4.3.5 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah atau bilangan pecahan dalam berbagai bentuk sesuai urutan operasi. Tujuan pembelajaran: 1. Peserta didik mampu memahami konsep operasi hitung campuran. Kemudian konsep. 2. Peserta didik mampu menyusun atau mengurutkan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah, pecahan, dan desimal. 3. Peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi
operasi hitung campuran dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itulah tadi kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran yang ingin Ibu sampaikan. Sekarang kita perhatikan di sini ada video, nanti kita analisis videonya ya. Sambil kalian lihat.
selisih panjang pita merah dan putih milik Sinta ada 0,75 meter. Ya, coba perhatikan dulu sini ya. Di video tadi dijelaskan ketika ada soal dalam bentuk ukuran, maka tadi ada urutannya kan antara 1, 2, dan 3. Mana yang dikerjakan duluan? Yang pertama itu ketika ada yang di dalam kurung. Kalau ada yang di dalam kurung itu berarti dikerjakan lebih dahulu. Kemudian urutan kedua, tadi ada perkalian dan pembagian. Itu dulu yang dikerjakan. Misalnya soalnya ada perkalian, penjumlahan, ada pembagian. Nah itu yang dikerjakan perkalian dan pembagian. Urutan terakhir atau yang ketiga itu baru bisa yang penjumlahan dan pengurangan. Itu yang terakhir baru kalian kerjakan. Jadi lihat dulu soalnya. Oh, ini ada yang di dalam kurung, berarti yang di dalam kurung duluan. Terus setelah itu baru lihat, oh ada perkalian dulu, jangan ditambahkan dulu. Perkalian dulu, baru nanti perkaliannya selesai, baru penjumlahan. Dari contoh soal ini, kan nanti akan banyak soal-soal bentuk soal cerita. Kamu biasanya kalau udah bentuk soal cerita itu sering bingung. Maksudnya apa soal ini, bagaimana cara mengerjakannya ya. Padahal itu bisa diubah, kalian ubah dulu bahasanya atau kata-katanya menjadi kalimat matematika. Seperti contoh pada video. Sinta mempunyai 2 pita berwarna merah yang panjangnya masing-masing 0,75 meter. Ia juga memiliki 3 pita warna putih yang panjangnya masing-masing 1/4 meter. Berapa meter selisih panjang pita merah dan putih milik Sinta? Nah, di sini ada kata selisih, sedangkan kalian itu mungkin ada yang tidak paham atau belum tahu selisih itu maksudnya apa. Padahal selisih itu dalam bahasa matematika itu artinya pengurangan. Ya. Jadi nanti ada kata jumlah itu berarti tambah, ya. Kalau ada kata jumlah itu artinya tambah. Kalau ada kata selisih, nanti ada juga pembagian. Kalau bagi biasanya sudah bahasanya sudah dimengerti ya dalam suatu cerita. Ibu memiliki misalnya beras 30 kilo dibagi, nah itu sudah jelas kata-katanya dibagi. Tetapi kalau dalam kata selisih itu artinya sama dengan pengurangan atau dikurangi. Nah, ada juga nanti jumlah. Jumlah itu artinya ya penjumlahan. Penjumlahan itu berarti tambah dalam bahasa matematika. Nah, makanya soal itu panjang pita merah dikurangi panjang pita putih, karena yang ditanya berapa meter selisih antara pita merah dan pita putih. Maka dari angkanya dimasukkan, pita merahnya 2 kali 0,75 meter, kemudian selisih dikurangi pita putih 3 kali 1/4 meter. Hasilnya 1,5 dikurang 3/4. Nah, kemudian tadi kan sudah dikatakan di video sebelumnya bahwa apabila ada hitung campuran itu dirubah dulu. Mau ke pecahan semua boleh, atau mau diubah ke desimal boleh, atau diubah juga ke persen boleh. Terserah kalian memahaminya yang mana, kalian lebih mengertinya yang mana, lebih mudah bagi kalian yang mana. Kalau ini diubah semua menjadi desimal, ya, dari 1,5. Nah, yang diubah yang mana? Yaitu pecahan 3/4, ya. Dari soal itu 3/4 itu diubah menjadi 0,75. 1,5 dikurang 0,75, maka hasilnya adalah 0,75.
75. Jadi kesimpulan di bawahnya, selisih panjang pita merah dan putih milik Sinta ada 0,75 meter. Ya, itu maksudnya ya. Sekarang melanjutkan. Soal cerita berikutnya. Nah, lihat yang selanjutnya. Ibu memiliki persediaan tepung terigu sebanyak 3,1/2 kilogram. Untuk keperluan membuat kue, ibu membeli lagi tepung terigu sebanyak 0,75 kilogram. Setelah selesai membuat kue, tepung terigu yang tersisa itu sebanyak 3/5 kilogram. Nah, berapa kilogram tepung terigu yang digunakan ibu untuk membuat kue? Nah, di sini kalimat matematika penyelesaiannya adalah 3/1/2 ditambah 0,75. Mengapa ditambah? Karena ibu membeli lagi. Nah, setelah itu selesai, ternyata tepungnya itu sisa 3/5. Maka di sini kita kurangi 3/5, ya. Baru kita ubah nih semuanya ya adik-adik ya. 3/1/2 ditambah 0,75 dikurangi 3/5. Nah, kita ubah semuanya dalam bentuk pecahan desimal. 3/1/2 itu pecahannya adalah 3,5. Setengah itu kan 0,5. Baik, 3 ditambah 0,5 itu 3,5. Lalu 0,75-nya tetap 3/5. Kalau diubah dari pecahan desimal adalah 0,6. Nah, di sini kita kerjakan dulu yang penjumlahannya. 3,5 ditambah 0,75 itu adalah 4,25. Lalu kita kurangi 0,6. Jawabnya adalah 3,65. Jadi tepung terigu yang digunakan ibu untuk membuat kue itu sebanyak 3,65 kilogram. Kita lanjutkan adik-adik soal cerita berikutnya. Rani memiliki dua utas tali plastik sepanjang 1,5 meter dan 3/4 meter. Jadi ya, tali yang pertama 1,5, tali yang kedua 3/4 meter. Ia menggunting tali tersebut menjadi 9 bagian sama panjang. Berapa meter panjang setiap tali hasil guntingannya tersebut? Berarti di sini penyelesaiannya kita tambahkan dulu, ya. Kita masih dalam kurung, kita tambahkan kedua utas tali tersebut, lalu kita bagi 9. 1,5 ditambah 3/4 dibagi 9. Nah, kita ubah dalam pecahan Desimal. desimal. 1,5 ditambah 3/4 itu 0,75 dibagi 9. 1,5 ditambah 0,75 adalah 2,25 dibagi 9. Nah, kita ubah nih semuanya menjadi pecahan biasa. Jadi 225/100 dibagi 9/1. Ya, kita umpamakan ini 9/1. Nah, kita balik nih bentuk perkalian. 225/100 dikali 1/9. Nah, di sini jawabnya adalah 225/9.
begini. 1/2 mau kita ubah menjadi pecahan desimal. Desimal itu kan intinya penyebutnya itu kalau tidak 10, 100, 1000. Ya? 10, 100, 1000. Kita cari kalau bisa 10 ya 10 saja dulu. Cari aja yang terkecil dulu, dia tidak terlalu besar angkanya. Nah, 2 bisa nggak dikalikan berapa biar jadi 10? Kali berapa? 5 ya. Biar jadi 10 di sini 2 dikalikan dengan 5. Kalau 2 dikali 5, 1 juga harus dikali dengan 5. Maka hasilnya di sini 1 kali 5 adalah 5. 2 kali 5 berapa? 10. Kalau sudah 5/10, 10 ini nolnya ada berapa sih? 1. Nolnya ada 1. Maka di sini juga kamu tulis nolnya 1. Beri tanda koma. Karena kemarin bilangan desimal adalah bilangan yang dipisahkan oleh tanda koma. Maka 0,5 pembilangnya 5. Ya. Jadi 1/2 itu pecahan desimalnya adalah 0,5. Sekarang misalnya ada lagi, satu lagi mau kasih contoh. 3/4. Nah, 4 perkalian 4 yang bisa menjadi 10 ada tidak? Ada. Berapa kalau ada? 4 kali berapa jadi 10? Tidak ada ya. Kalau tidak bisa 10 maka kita jadikan 100. Kalau 100 pasti ada. Biar dia jadi 100, 4, ini 3-nya tulis di sini juga ya. 4 dikali 25. Di atas pun dikalikan 25. Di sini hasilnya adalah 75. Yang di bawah hasilnya adalah 100. Sekarang 100 nolnya ada berapa? 2. Di sini tulis dulu 0 bukan koma. Nah, ini 75 ini di belakangnya juga, di belakang 0 ini harus 2 angka. Dia per 100. Kalau di bawah ini nolnya 2, di sini juga harus 2 di belakang koma. Kalau ini tadi 1, nolnya 1, di belakang koma juga harus 1. Itu menunjukkan per 10. Ini menunjukkan per 100. Maka 3/4 itu hasilnya desimalnya adalah 0,75. Itu cara merubah ke pecahan desimal ya. Coba ini lihat lagi nih. Ada yang ibu buat dari PowerPoint ya. Perhatikan. Di sini operasi hitung campuran. Pecahan. Pengertiannya dulu yaitu operasi hitung campuran adalah, silakan dibaca Roni. Pengertiannya. Operasi hitung campuran pecahan adalah operasi hitung di mana dalam usia tersebut melibatkan di satu operasi hitung, misalnya ada penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Iya, jadi operasi hitung campuran tadi dalam satu operasi itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Bisa empat-empatnya atau hanya ada 3, misalnya ada pengurangan, penjumlahan dan pembagian saja, atau hanya ada pembagian, perkalian dan penjumlahan saja ya. Yang jelas lebih dari 1. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam operasi hitung campuran ya, yaitu jika sama seperti tadi, jika ada tanda kurung itu dikerjakan duluan, kemudian pembagian dan perkalian, yang ketiga baru
penjumlahan dan pengurangan. Dan itu juga diurutkan mengerjakannya dari sebelah ini. Jika dalam operasi hitung ada bentuk yang berbeda, misalnya ada pecahan biasa, ada campuran, ada desimal, nah itu diubah dulu. Diubah menjadi apa, terserah. Kalian maunya yang mana atau kalian bisa mengerjakannya yang mana. Mau diubah ke desimal boleh, persen boleh, pecahan biasa boleh. Itu maksudnya ya. Ini triknya, pembagian dan pembagian pecahan campuran. Dalam pembagian, ubah menjadi pecahan biasa. Ubah pembagian menjadi perkalian, lalu balik atau tukar pembilang dengan penyebutnya. Sedangkan perkalian menyederhanakan pembilang dengan penyebutnya. Kalikan pembilang dengan pembilang serta penyebut dengan penyebut. Maksudnya gini, kalau dia ada pembagian, misalnya 9/3 dibagi sini 2/6, ini dibalik atau ditukar. Jadi yang belakang ini ya, di sini jadinya 9/3, bagian ini diubah jadi perkalian. Ini dibalik, 6 nya di atas per 2. Nanti baru tinggal dikali 9 kali 6, 3 kali 2. Ya, 9 kali 6 54, 3 kali 2 adalah 6. Contohnya seperti itu. Kalau perkalian langsung saja, pembilang kali pembilang, penyebut dikali penyebut. Sedangkan kalau pembagian, pada pecahan yang di belakangnya itu dibalik atau ditukar. Itu merubahnya menjadi perkalian. Maksudnya ya. Kalau penjumlahan atau pengurangan itu disamakan dulu penyebutnya. Jadi pada penjumlahan dan pengurangan, jika pada penjumlahan ataupun pengurangan, pecahan harus dapat memiliki penyebut yang sama, maka tinggal lakukan penjumlahan atau pengurangan pembilangnya, sedangkan penyebutnya tidak perlu dihitung dan tetap sama. Nanti pas contohnya. Kemudian tanda pembagi atau pengurangannya mencakup semua pembilang. Jika pada penjumlahan atau pengurangan pecahan memiliki penyebut berbeda, maka lakukan terlebih dahulu untuk menyamakan penyebutnya. Kemudian dapat dilakukan penjumlahan atau pengurangan pembilangnya. Maksudnya adalah seperti ini. Dalam penjumlahan atau pengurangan, misalnya 2/4 ditambah dengan 3/4. Ini udah sama. Bawahnya atau penyebutnya sudah sudah sama. Nah, kalau sudah sama, tidak usah dicari lagi, langsung saja ditulis 4. Tinggal dijumlahkan atasnya. 2 ditambah 3 berapa? 5. Itu maksudnya. Ataupun pengurangan misalnya 4/5 kurang 2/5. Bawahnya sudah sama ya, tinggal tulis 5, atasnya tinggal dikurangi. 4 dikurang 2 adalah 2. Bagaimana kalau tidak sama, Bu? Misalnya 2/4 ditambah 3/2. Ini bisa, atau di sini 2/3. Bagaimana kalau tidak sama? Nah, tugas kalian menyamakan dulu penyebutnya dengan cara kemarin mencari KPK 2 dan 3 itu KPK-nya atau kelipatannya adalah 6. Nah, dari sini baru 6 dibagi 3 hasilnya 2. Ya kan? 2 kali 2 berapa? 4. Ditambah 6 dibagi 2 berapa? 3 dikali 3 9.
9? 13 per 6. Kalau dijadikan pecahan campuran, 6 kali berapa? Mendekati 13? 2. Karena 6 kali 2 adalah 2 sisa berapa biar dia ke 13? Sisa 1. 2, 1 per 6. Itu caranya ya. Maksud dari penjelasan materi ini. Selanjutnya nih, perkalian tadi yang udah dijelaskan. Kalau perkalian kata pemilang kali pemilang, penyebut dikali penyebut. Sedangkan pada pembagian itu diubah dulu menjadi perkalian, sama seperti perkalian kalau sudah pemilang kali pemilang, penyebut kali penyebut. Ya. Kalau pecahan campuran dia ubah dulu pecahan dengan bentuk pecahan, boleh pecahan biasa, tadi pecahan desimal, persen, pecahan campuran terserah kalian, ya. Mana yang kalian anggap mudah atau yang bisa kalian kerjakan, silakan diubah itu menjadi desimal atau menjadi pecahan biasa. Nah, di sini ada contoh soal hampir sama dengan tadi yang sudah ditayangkan di video. Dari soal cerita ubah jadi biasa. Maya memiliki kain 2/5 meter. Kemudian dia membeli lagi 3/4 meter. Kalau dia membeli lagi itu berarti diapain? Maya punya kain 2,25 meter. Kemudian dia beli lagi. Kalau beli lagi itu berarti apa? Ditambah. Kain tersebut digunakan untuk membuat baju 1/4 meter. Kalau digunakan untuk membuat baju berarti diapakan? Bukan maksud ibu apa dijumlah, apa dijahit, apa dijumlahkan, apa dikurang, apa dibagi, apa dikali. Nah, dikurang, betul ya. Tadi kan bilangnya Maya punya kain nih 2,25, kemudian beli lagi, berarti ditambah Bu kalau beli lagi, benar. 3,4 meter. Setelah itu dibuat baju. Berkurang nggak kainnya untuk buat baju tadi? Berkurang. Maka dikurang 21/4. Itu dia menjadi pecahan campuran. Pecahan campuran itu yang bagaimana itu? Yang 2/5, 1/4 itu campuran. Diubah dulu menjadi pecahan biasa, yaitu jadinya 12/5 ditambah 3/4 dikurang 1/4. Ya, selanjutnya itu hasilnya adalah 12/5 ditambah dengan 6/4. Hasilnya adalah 48. 30 disamakan penyebutnya adalah 20. Hasilnya 9/10 meter. Kurang lebih contohnya dalam bentuk soal cerita ya. Yang sebelahnya itu soal biasa. Itu campuran tidak dalam bentuk soal cerita. Pengerjaannya caranya sama ya. Hanya kalau soal cerita itu berarti kalian itu harus mikir dulu. Kalau yang kayak soal sebelahnya itu kan mudah, udah langsung kelihatan, oh dikali dibagi. Kalau soal cerita kan harus dipikir. Kalau beli lagi, oh berarti ditambah. Kalau dipakai, oh berarti dikurangi. Atau kainnya hilang. Kalau hilang berarti dikurang juga, ya kan? Bahasanya yang harus kalian perhatikan. Selisih itu juga kan dikatakan selisih adalah kurang, ya. Saya materinya yang untuk hari ini ya, dari soal-soal ceritanya tadi mungkin ada yang ingin ditanyakan? Udah paham? Sudah siap mau mengerjakan?
tugas kerjanya ini. Tugas diskusi kelompoknya. Benar, udah siap? Kalau udah, coba kita biar konsentrasi dulu. Oke, berdiri semua. Berdiri, mulai. Konsentrasi. Ya, kita akan tepuk TikTok namanya ya. Kalau ibu bilang tepuk TikTok 2 kali, tepuk TikTok. Mana? Kemudian nanti dengarkan perintah ibu, ini perlu konsentrasi. Nah, kita bermainnya tepuknya hari ini lawan kata atau lawannya. Misalnya ibu bilang bawah, atas. Kalau ibu bilang kanan, berarti tepuknya kiri. Kalau ibu bilang kiri, tepuknya kanan. Tidak perlu melihat temannya. Yang penting diri kita sendiri. Kalian konsentrasi biar nggak salah. Nanti sibuk nyalahin temennya, taunya kamu sendiri yang salah. Ya. Jadi kita konsentrasi masing-masing. Sebelum mulai, konsentrasi. Tepuk TikTok. Tepuk TikTok. Bawah. 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 Kanan. Kanan. Kiri. Atas. Atas. Bawah. 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 Atas. Kanan. Kiri. Bawah. Atas. Bawah. Atas. Kanan. Kiri. Kanan. Bawah. Atas. Bawah. Atas. Atas. Ya, udah cukup bagus konsentrasinya, meskipun di akhir ada yang terkecoh ya. Ya, tidak apa-apa, berarti konsentrasi kalian masih baik. Sekarang kita bisa lanjut ke diskusi kelompok seperti biasa. Jadi kita berkelompok 1, kemudian yang ini kelompok 2 dan ini kelompok 3. Nanti kalian akan dikasih lembar kerja, didiskusikan, dikerjakan dengan teman-teman sekelompoknya. Dan tentunya ibu juga nanti akan membimbing kalian. Apabila tidak paham atau ada yang kurang dimengerti, boleh ditanyakan. Jangan diam-diam saja, tahu-taunya tidak bisa atau salah. Kalau salah itu biasa, yang pasti tidak bisa mengerjakan, ya, bingung. Nah, itu kalian boleh bertanya, silahkan, ya. Diberikan. Lembar kerjanya kerjasama dengan kelompok, ada yang saling membantu, ya, mana yang tidak bisa saling mengajari temannya. Silakan dikerjakan. Nanti kalian setelah mengerjakan selesai, nanti maju ke depan, ada yang tulis di papan tulis jawabannya ya. Silakan ditulis nama kelompoknya. Disalin jawabannya dulu.
Yang lain perhatikan ya kerjaan temannya.
yang udah selesai nomor 2. Dan. Nomor 2 yang udah selesai. Maju boleh berdua. Jadi sebelah nulisnya ya. Di garis tengah sini. Ini tinggal nomor 3. Kenapa nggak membaca tulisan ini? Salah. Salah nulisnya. Nomor 3 pada yang selesai. Boleh juga tuh, sebelah ini masih kosong.
120 anak ayam, 2/5 bagian diberikan kepada Upin dan Ipin, sisanya diberikan kepada Mail. Oleh Mail, anak ayam tersebut dijual sebanyak 1/8, sama dengan soal yang kalian pegang itu, 1/8 bagian. Berapa jumlah anak ayam milik Mail sekarang? Pertama, yang diketahui adalah ayam apa ayam ini? Yang betul ayam kan? Kenapa kamu nulisnya ayam? Banyak sekali ayamnya kalau ayam. Ayam Meksan 120. Yang ditanya adalah jumlah anak Mail apa anak ayam Mail? Anak ayam Mail ya, bukan anak Mail. Jadi di sini jawabnya tadi punya si kelompok 1. Ayam Upin Ipin 1/20 kali 2/5 karena ayamnya adalah 2/5 bagian. Kalau dikalikan hasilnya adalah 48 ekor ya. Kemudian ayam Mail ada 120 dikurangi 48, sisanya yang diberikan dengan Upin Ipin yaitu 72. Ayam Mail dijual 1/8 bagian dari 72 dikali 1/8, maka hasilnya adalah 9. Ayam Mail sekarang 72 dikurangi 9, hasilnya adalah 63 ekor. Benar ya jawabannya? Yang kedua, soalnya kita lihat. Rahma belajar IPA selama 3/4 jam. Belajar matematika 1,5 jam. Dan belajar bahasa Indonesia 1,2 jam. Berapa waktu yang diperlukan Ratna untuk belajar ketiga mata pelajaran tersebut? Berarti kalau tiga-tiganya itu diapakan? Dijumlahkan ya. Maka di sini waktu yang diperlukan 1 jam sama dengan 60 menit yang diketahui. 3/4 ditambah 1/5 ditambah 1,2. Nah, hasilnya diubah dulu menjadi pecahan biasa. Betul ini ya. Jadikan 3/4, 6/5, 12/10. Dengan KPK 20 ketemulah hasil 33/20. 33/20 dikalikan 60 menit karena 1 jam adalah 60 menit. Hasilnya adalah 189 menit. Jadi 30 jam 9 menit. Jawabannya ya. 3 jam. 3 jam 9 menit hasil administrasinya. Oke, selanjutnya yang terakhir soal nomor 3, yaitu Abu mempunyai 24 permen. Abu hanya mengambil 1/3 bagian dari permen tersebut. Sisanya dibagikan kepada adiknya, namun adiknya hanya mengambil 3/4 yang diberikan. Berapa sisa permen Abu? Yang diketahui adalah permen Abu 24 buah. Kemudian bagian Abu 1/3 dari 24 yaitu 8 permen. Bagikan lagi kepada adiknya. Jadi 24 dikurang 8, 16 sisanya. 16 adiknya itu kebagiannya 3/4 bagian. Maka 12 permen. Sisa permen 16 kurangi 12 karena adiknya cuma ngambil 3/4, diambil semua. Jadi sisa permen adalah 4. Jadi sisa permen Abu adalah 8 permen dia sendiri ditambah 4, yaitu 12 permen. Jadi punya
selesai yang kerjanya ya. Untuk diskusi kelompok sudah selesai. Sekarang kita akan membuat kesimpulan bersama tentang materi yang sudah kita pelajari hari ini. Apa saja kesimpulan yang kalian dapatkan dari materi kita hari ini? Pelajaran kita hari ini tentang apa? Pelajaran materi. Ya, pecahan, merubah desimal, betul. Ya, apa lagi pekerjaan materi kita? Penjumlahan, pecahan ya. Kemudian merubah dari kalimat soal dalam bentuk cerita menjadi bahasa atau kalimat matematika ya. Dan tadi ada beberapa juga kesimpulannya, yaitu di sini sudah ada juga yang dirangkumkan. Bisa kita baca bersama-sama. Kesimpulan materi hari ini dalam materi kita operasi hitung campuran pecahan. Yaitu sini tadi pengertiannya yang sudah dibacakan oleh Roni tadi ya. Sekarang kita baca sama-sama apa? Operasi hitung campuran pecahan adalah operasi hitung di mana ada soal untuk melibatkan tidak suara dari jawaban selanjutnya di sini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam operasi hitung campuran adalah coba kelompok 1 baca ya kelompok 1. Jika kalian menemukan kalimat kelompok 2 baca yang kedua. Operasi hitung dalam bentuk perkalian atau pembagian dikerjakan lebih dulu dari angka operasi hitung daripada penjumlahan dan pengurangan. Nomor 3, silakan kelompok 3. Untuk operasi hitung yang bentuknya perkalian dan pembagian, jangan bersama terbuat dari kairi. Begitu juga menambahkan pengurangan dan pengurangan dikerjakan juga dari selatan kiri. Ya, itulah atau hal-hal yang perlu diperhatikan ya dalam pengerjaannya. Ini tips mengerjakan pembagian dan perkalian pecahan. Ya, sama-sama. Ya, dalam perkalian pecahan sederhanakan pembilang dengan penyebutnya, kalikan pembilang dengan pembilang serta penyebut dengan penyebut. Ya, itu kesimpulan kita hari ini ya. Materi kita hari ini itulah kesimpulannya ya. Dari materi kita dari pembelajaran hari ini, kira-kira kegiatan apa yang kalian sukai? Diskusi ya. Apa lagi? Kegiatan yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Gimana? Menyaksikan video. Yang lain? Ada lagi aktivitasnya? Presentasi. Oke, bagus. Apa lagi? Ice breaking. Ya, itu kegiatan-kegiatan yang disukai setiap orang berbeda-beda ya. Ada yang suka pas kegiatan ini, ada yang suka itu. Yang jelas kita ini hanya untuk merefleksi biar kegiatan belajar kita ini menyenangkan ya. Ya, itu udah cukup. Sekarang kita akan ke latihan soal individu. Kalau tadi per kelompok, sekarang masing-masing ya. Ini lainnya. Sebelumnya bolehlah ice breaking dulu biar nggak lemes, biar nggak pusing, biar nggak capek, biar tidak jenuh. Silakan. Mau yang berat juga lagi? Oke. Carikan dulu.
lagi? Udah sekali lagi? Sekali lagi, boleh karena singkat ya. Ya, terakhir. Semangat. Tak kasih banyak. Ya, tepuk tangan buat semangat. Ya, setidaknya badannya sudah bergerak, hilangkan kebosanan ya. Setelah tadi belajar atau berdiskusi kelompok. Sekarang kalau sudah fresh lagi, lanjut ke soal formatif. Ini dikerjakan kalau ini sendiri-sendiri. Kalau tadi per kelompok, isi nama ya. Isi nama jangan lupa. Oh iya, ini yang membuat jawabannya. Silakan diisikan di sini. Gampangnya nanti ya. Sama dulu jangan lupa. Jawabannya tulis di sini. Iya. Sebentar. Dikerjakan. Nama jangan lupa ditulis. Ini siapa nih? Ini ya. Ini jawabannya. Nama, ingat nama, biar nggak salah. Siapa-siapa yang sudah mengerjakan kita kalau nggak ada nama.
makan. Kalau ibunya nolongin terus. Paham nanya ya? pembelajaran kita sudah selesai. Silakan bersiap-siap untuk pulang ya. Disiapin barang-barangnya, rapikan mejanya. Kemudian sebelum pulang dipimpin doa.
Oke, silakan berhenti lagi. Bagus ya. Ini bisa minum. Dilihat dulu teman-temannya, kalau sudah siap semua baru berdoa. Siap memberi salam kepada Ibu Guru. Selamat siang, Bu Guru. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Baiklah, demikianlah materi kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat ya. Bu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.